Om Swastiastu, perkenalkan saya Nimade Ari Pramita, NIM 190261221. Saat ini saya sedang menjalani kepanitiaan klinik Madi atau dokter muda di stase anestesiologi dan terapi intensif FK Unut RSUP Sanglah Denpasar. Periode 15 Februari 2021 sampai 21 Maret 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai nutrisi parenteral. Jadi untuk presentasi nutrisi parenteral kali ini, saya akan membahas 3 jenis nutrisi parenteral, yaitu Calbamin, Clinimix, dan Amiparen. Baik, langsung saja untuk nutrisi parenteral yang pertama, yaitu Calbamin. Nah, ini adalah contoh gambar dari nutrisi parenteral jenis Calbamin. Jadi, Calbamin itu merupakan nutrisi parenteral yang mengandung asam amino esensial dan non-esensial yang berfungsi untuk mengatasi permasalahan malnutrisi, membantu proses pemulihan cedera atau trauma sebelum dan sesudah terapi, serta membantu mengatasi hipoproteinemia. Di mana hipoproteinemia itu merupakan suatu kondisi ketika cairan akan berpindah dari intravaskuler kompartemen ke rongga interstisial yang kemudian akan bisa menyebabkan ascites. Nah, Calbamin ini tersedia dalam kemasan 10% amino acid infusion 500 ml. Ini adalah contoh dari Calbamin 10% amino acid infusion yang tersedia. Nah, kita lanjut ke komposisi dari Calbamin. Jadi, Calbamin ini mengandung asam amino 10% chloride, di mana kandungan per liternya ini ada beberapa komponen, antara lain yang pertama ada L-leucin 6,17 gram, kemudian L-penilalanin 4,69 gram, lalu ada L-methionin 1,76 gram, kemudian ada L-lisin, lalu ada L-isoleucin, kemudian ada L-valin, lalu ada L-histidin, kemudian L-threonine, kemudian ada L-triptopan, kemudian ada L-arginin, glisin, L-prolin, L-serine, L-acetyl L-tyrosin, lalu ada L-asparagin dan chloride 32,53 mmol. Nah, jadi untuk komposisi dari Calbamin ini, untuk total asam amino bebasnya yaitu sebesar 91,13 gram, untuk asam amino esensialnya itu 47,79 gram, untuk asam amino non-esensial itu 43,34 gram, untuk rasio AAE berbanding AANE 1,1, nitrogen 14,63 gram, BCAA 17,2%, dan osmolaritasnya itu sekitar 800. Lanjut ke sediaan dan dosis dari Calbamin. Jadi untuk sediaannya, Calbamin itu berupa larutan infus volume 500 ml yang terdapat di dalam botol kaca, di mana untuk dosis dari Calbamin ini yaitu sebesar 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari yang diberikan secara intravena lambat. Serta untuk farmakologinya, Calbamin ini merupakan nutrisi parenteral dengan endogenous formula yang disesuaikan dengan keadaan stres metabolik serta menghasilkan energi 4 kilokalori per gram protein. Lanjut ke indikasi dan kontraindikasi dari Calbamin. Yang pertama untuk indikasinya, jadi Calbamin ini diindikasikan untuk pasien-pasien yang mengalami malnutrisi serta pasien dengan keadaan stres metabolik yang meningkat seperti trauma atau pasien-pasien pembedahan. Sementara itu, untuk kontraindikasinya, Calbamin ini dikontraindikasikan pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal, gagal hati, serta gangguan metabolisme protein. Karena pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal, gagal hati, atau gangguan metabolisme protein ini, pemberian Calbamin mungkin akan susah untuk dilakukan metabolisme atau sulit untuk diproses di dalam tubuhnya. Nah, untuk efek samping dan perhatian khusus dari Calbamin ini, untuk efek sampingnya sendiri, Calbamin ini bisa dapat menyebabkan reaksi hipersensitivitas, bisa juga menyebabkan demam, mual, muntah, asidosis, serta sakit kepala. Nah, untuk perhatian khusus dari Calbamin ini, kita perlu memberikan perhatian khusus apabila Calbamin ini
akan diberikan pada orang-orang yang mengalami hiponatremi, asidosis, serta pada anak dan bayi. Nah, itulah tadi nutrisi parenteral yang pertama itu kalbamin. Kita lanjut ke nutrisi parenteral yang kedua, yaitu Clinimix. Nah, ini adalah contoh sediaan Clinimix. Kemudian untuk Clinimix ini sendiri merupakan suatu larutan steril, cair, non-virogen yang diberikan melalui infus intravena, di mana larutan ini dikemas dengan dua bagian, di mana satu bagiannya itu mengandung 500 ml larutan asam amino dengan elektrolit, serta untuk bagian lainnya itu mengandung 500 ml larutan glukosa dengan kalsium, di mana osmolaritas dari Clinimix ini yaitu 845. Nah, untuk Clinimix ini ada dua jenisnya, di mana yang pertama itu ada Clinimix N9G15E dan yang kedua itu Clinimix N9G20E. Nah, untuk yang pertama yaitu Clinimix N9G15E memiliki total kalori 410 kilokalori, dan untuk non-protein kalorinya sebesar 300 kilokalori, serta untuk karbohidrat dan protein dari Clinimix jenis ini menghasilkan 4 kilokalori per gram. Kemudian untuk yang jenis kedua yaitu Clinimix N9G20E, itu total kalorinya 510 kilokalori, kemudian non-protein kalorinya sebesar 400 kilokalori, dan untuk karbohidrat serta proteinnya menghasilkan 4 kilokalori per gram. Lanjut ke komposisi dari Clinimix. Jadi untuk Clinimix jenis pertama yang N9G15E ini komposisinya yaitu asam amino dengan nitrogen total 9 gram per liter, serta glukosa 15 gram per 100 ml dan elektrolit. Sementara untuk yang Clinimix N9G20E, komposisinya terdiri dari asam amino dengan nitrogen total 9 gram per liter, glukosa 20 gram per 100 ml, serta elektrolit. Jadi bedanya yang jenis pertama dan kedua itu ada pada kadar komposisi dari glukosanya. Untuk yang pertama yaitu 15 gram per 100 ml, sedangkan yang N9G20E itu glukosanya 20 gram per 100 ml. Kemudian lanjut ke sediaan dan dosis dari Clinimix ini. Nah, untuk Clinimix ini sediaannya berupa larutan infus dalam flexi bag dengan volume 1000 ml. Di mana untuk dosisnya untuk yang Clinimix jenis pertama yang N9G15E, dosisnya ini disesuaikan dengan kebutuhan energi pasien, di mana umumnya dosisnya itu 25 kilokalori per kilogram berat badan per hari dengan kecepatan infus yaitu 2,5 ml per kilogram berat badan per jam. Dan untuk jenis ini direkomendasikan satu bag dihabiskan lebih dari 8 jam. Untuk Clinimix jenis kedua yang N9G20E, dosisnya disesuaikan dengan kebutuhan energi pasien, umumnya 25 kilokalori per kilogram berat badan per hari dengan kecepatan infusnya 3 ml per kilogram berat badan per jam, dan direkomendasikan satu bag dihabiskan lebih dari 8 jam. Jadi perbedaan yang Clinimix jenis pertama dan jenis kedua ini terletak pada kecepatan infusnya. Untuk yang pertama itu kecepatannya itu 2,5 ml per kilogram berat badan per jam, dan untuk yang kedua yaitu kecepatan infusnya 3 ml per kilogram berat badan per jam. Kemudian lanjut ke indikasi dan kontraindikasi dari Clinimix. Jadi untuk indikasinya, Clinimix ini indikasi terapinya itu sebagai nutrisi parenteral adalah ketika pemberian per oral atau enteral tidak memungkinkan, tidak mencukupi atau menjadi suatu kontraindikasi. Kemudian untuk kontraindikasinya sendiri, Clinimix ini tidak dianjurkan diberikan pada pasien-pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap salah satu kandungan Clinimix, kemudian pasien-pasien dengan gagal ginjal tanpa hemodialisis, serta pasien dengan hemofiltrasi atau hemodiafiltrasi, kemudian pasien-pasien yang memiliki penyakit hati berat, lalu pada pasien-pasien dengan kadar serum elektrolit yang tinggi.
Kemudian efek samping dan perhatian khusus dari nutrisi parenteral jenis Clinimix ini, baik yang jenis pertama maupun kedua. Jadi untuk efek sampingnya, apabila kecepatan infusnya melebihi dari yang dianjurkan sesuai dosisnya tadi, maka pemberian Clinimix ini dapat menyebabkan pasien mengalami muntah, berkeringat, dan flushing. Kemudian ada beberapa laporan dari suatu penelitian juga yang menyebabkan tes fungsi hati yang abnormal dan kolesterosis dapat terjadi pada beberapa pasien yang mendapatkan nutrisi parenteral Clinimix ini. Kemudian untuk perhatian khususnya, jadi kita perlu memperhatikan kebutuhan elektrolit dari pasien yang mendapatkan Clinimix. Jadi kebutuhan elektrolit pada pasien yang mendapatkan Clinimix ini harus dinilai dan dimonitor dengan hati-hati, khususnya untuk larutan yang mengandung elektrolit. Nah, itu tadi sudah 2 nutrisi parenteral, yaitu Carbapenems dan Clinimix. Lalu kita lanjut ke Amiparen. Nah, Amiparen ini merupakan larutan infus steril di mana seluruhnya itu mengandung asam amino. Amiparen ini ditujukan untuk hiperalimentasi atau nutrisi parenteral secara umum. Amiparen ini mengandung asam amino rantai cabang yang relatif lebih banyak, yaitu leusin, isoleusin, dan valin. Di mana amiparen ini dapat menekan pemecahan protein dan meningkatkan sintesis protein di dalam otot. Serangkaian uji preklinis dan uji klinis memastikan bahwa amiparen ini efektif dalam melindungi protein tubuh pada berbagai kelainan dan malnutrisi. Ini adalah contoh obat amiparen yang tersedia. Kita lanjut ke komposisi dari amiparen. Jadi setiap liter dari amiparen itu mengandung beberapa komponen. Antara lain ada L-leucin 14 gram, L-isoleucin 8 gram, L-valin 8 gram, kemudian leucin asetat 14,8 gram, leucin setara dengan 10,5 gram, kemudian L-treonin, lalu ada L-tryptophan, kemudian ada L-methionin, lalu ada L-phenylalanin, kemudian ada L-cysteine, lalu ada L-tyrosin, kemudian ada L-arganin, lalu ada L-histidine, L-alanin, L-prolin, L-serin, serta ada asam amino asetat, kemudian ada L-asam aspartat, dan L-asam glutamat. Inilah komponen-komponen dari amiparen. Kemudian lanjut ke totalnya. Jadi untuk total asam amino bebasnya ini yaitu 100 gram, kemudian total asam amino esensialnya 9,1, total asam amino non esensialnya itu 40,9, rasio iron N 7,2, kemudian asam amino rantai bercabangnya 30%, total nitrogen 15,7 G, total natriumnya 2 mEq, total asetannya 120 mEq, dan natrium bisulfat di sini berperan sebagai stabilisator. Nah, itu tadi komposisinya. Kita lanjut ke farmakologi dari amiparen. Jadi amiparen ini meningkatkan dan menjaga keseimbangan nitrogen dalam tubuh, di mana amiparen ini dia meningkatkan sintesis protein plasma dan albumin, di mana urin 3-methylhistidine atau kreatinin urin merupakan sebuah indikator katabolisme protein pada otot yang bermasalah, di mana otot lebih baik setelah pengobatan infus yang menunjukkan efek menghambat yang sangat kuat sebagai solusi pemecahan protein pada otot. Konsentrasi dari asam amino plasma bersamaan dengan asam amino rantai bercabang telah menunjukkan fluktuasi yang rendah selama pengobatan melalui infus, dan amiparen ini dapat menstabilkan metabolisme asam amino. Lanjut ke kesediaan dan dosis dari amiparen. Untuk sediaannya, amiparen ini terdapat berupa larutan infus yang terdapat dalam flexibag dengan volume 500 ml. Untuk dosisnya ada dua, ada yang pertama yaitu penggunaan melalui vena sentral. Untuk penggunaan melalui vena sentral ini dosis umumnya yaitu 400-800 ml per hari, dan dosis maksimumnya adalah 1000 ml per hari, dan dosis bisa ditambahkan atau dikurangkan tergantung pada usia, gejala, serta berat badan dari pasien.
Kemudian untuk penggunaan melalui vena perifer, dosis umumnya itu 200-400 ml per hari, dosis maksimumnya 500 ml per hari, dan tingkat infusnya melalui vena perifer sesuai untuk pemanfaatan fisiologis asam amino secara optimal dan dapat memberikan sekitar 10 gram asam amino selama lebih dari 60 menit. Untuk tingkat infus yang sesuai pada orang dewasa yaitu 100 ml selama 60 menit, sedangkan untuk gejala yang parah atau pasien anak-anak dan lanjut usia haruslah diturunkan tingkat infusnya. Nah, dosis ini bisa ditambahkan atau dikurangkan tergantung pada usia, gejala dari penyakit pasien, serta berat badan pasien. Kombinasi obat amiparan ini dengan larutan karbohidrat sangat dianjurkan untuk penggunaan asam amino dalam tubuh yang lebih efisien. Lanjut ke indikasi dan kontraindikasinya. Untuk indikasi dari obat amiparan ini, yang pertama ditujukan pada pasien-pasien mengalami hipoproteinemia, kemudian pada pasien-pasien yang malnutrisi, praoperasi, serta pasca operasi. Untuk kontraindikasinya, amiparan ini sebaiknya tidak diberikan pada pasien-pasien yang menderita atau berisiko mengalami koma hepatik, kemudian pasien yang menderita gangguan fungsi ginjal karena akan kesulitan untuk ekskresinya. Kemudian amiparan ini juga perlu dihindari penggunaannya untuk pasien-pasien dengan penderita hipernatremi, serta kontraindikasi bagi pasien atau penderita gangguan metabolisme asam amino. Untuk efek samping serta perhatian khusus dari amiparan, yang pertama untuk efek sampingnya, amiparan ini dapat menyebabkan beberapa efek samping. Yang pertama itu ada mual dan muntah, dan pasiennya bisa merasa kedinginan. Lalu yang kedua, pasien kemungkinan akan mengalami demam. Yang ketiga, pasien akan bisa terjadi reaksi spontan berupa ruam pada kulit dan sakit kepala. Lalu efek obatnya berakibat pada reaksi hipersensitivitas. Kemudian amiparan juga dapat menimbulkan gangguan hati, lalu bisa berakibat pada gangguan ginjal. Kemudian amiparan juga memiliki efek samping berupa asidosis akut karena apabila pemberian dosis yang tidak sesuai. Untuk perhatian khusus yang perlu kita perhatikan pada pemberian amiparan ini, jadi yang pertama, amiparan ini perlu dihindarkan dari pasien yang menderita asidosis akut, gagal jantung kongestif, serta hiponatremi. Yang kedua, amiparan perlu dihindari penggunaannya bagi pasien-pasien yang masih bayi karena kandungan obatnya belum aman bagi tubuh bayi. Yang ketiga, amiparan ini perlu dihindarkan penggunaannya bagi pasien neonatus atau bayi baru lahir karena dikhawatirkan akan dapat merusak jaringan tubuh bayi. Dan yang keempat, kristal dari obat amiparan ini bisa mengendap pada suhu yang dingin. Maka dari itu, kita perlu menghangatkan wadah pada suhu 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius untuk melarutkan endapan dan gunakan larutan setelah wadah mendingin sampai mendekati suhu tubuh. Itu tadi penjelasan saya mengenai nutrisi parenteral. Semoga dapat bermanfaat. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.